Di hadapan saya saat ini sudah ada budayawan Madura, Abah Doing. Siap. Selamat siang, Abah. Selamat Bagaimana siang. kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat semuanya. Baik. Abah, ini melihat fenomena terjadinya carok begitu ya. Baru saja kemarin beberapa hari lalu ini terjadi fenomena duel juga antara dua orang yang ini memakan korban jiwa. Di daerah lain itu sebetulnya bukan dikenal carok, perkelahian atau pertikaian. Apabila itu menggunakan senjata tajam, orang Madura bilangnya carok katanya gitu. Kalau di daerah lain namanya kan bukan carok, hanya bertikai atau berkelahi. Fenomena-fenomena seperti itu kalau kita flashback ke belakang, makna carok itu sendiri sekarang sudah bergeser. Karena carok itu merupakan membersihkan harga diri. Jadi harga diri kalau sempat tercoreng atau dilangkahi orang, itu bisa-bisa terjadi hal seperti itu. Kalau dulu one by one, mereka mengenal carok itu satu lawan satu dan tidak ada balas dendam. Seperti apa itu sebetulnya tradisi carok yang sesungguhnya itu bagaimana, Pak? Sebetulnya carok itu bukan tradisi, hanya kebiasaan orang Madura. Carok itu di dalam bahasa Sangsekerta artinya menguliti, berkelahi atau bertikai. Suatu kebiasaan masyarakat Madura apabila jati dirinya itu terinjak. Seperti contoh, atas dasar fitnah dan lain sebagainya di tengah-tengah orang, banyak orang kemudian ditampar. Itu yang menyebabkan bisa terjadi carok. Karena harga dirinya diusik. Orang-orang Madura itu kemudian mengenal hal-hal yang seperti itu, dikatakan etempeng pote matah angok pote tolang. Daripada saya putih mata, lebih baik saya putih tulang. Maksudnya putih mata itu malu, lebih baik saya mati berkalang tanah. Kita ketahui bersama, daerah Lumajang, Situbondo, Bondowoso, Probolinggo adalah tapal kuda daerah Madura. Cuma sayangnya, kadang-kadang baik berita mass media, elektro dan lain sebagainya, apabila terjadi hal-hal perkelahian seperti itu dengan senjata tajam, terus diekspos dengan carok. Artinya yang bisa dikatakan carok itu ketika ada motif malu tadi atau terluka harga dirinya? Betul. Okay. Untuk mengembalikan harga diri. Ya cuma dua itu putusannya, kalau tidak hidup mati, meninggal. Makanya dia memilih putih tulang daripada putih mata. Daripada saya malu, lebih baik saya mati. Karena orang Madura itu tidak sanggup menahan malu. Jadi ada 4 aspek yang orang Madura itu sangat diperhatikan. Pak, Bebu, Guru, Ratoh. Jadi kalau ingin membuat simpati kepada orang-orang Madura, kuasai bapaknya, kuasai ibunya. Itu mesti dapat. Biasanya kalau orang awam itu sampai terjadi carok, ya seperti itu tadi. Prosesnya panjang, tidak hanya sekali ketemu kemudian jadi, enggak. Itu kalau carok dulu. Mereka bermusuhan, itu sama-sama punya teman kan. Teman maksudnya dalam untuk minta nasihat atau apa. Ini yang kadang-kadang menjadi jembatan. Tolong dihilangkan ke sana. Kalau memang sudah tidak bisa dilerai oleh ulama, misalnya ini sudah terjadi arah mau terjadi carok ya. Jadi alim ulama, jadi tokoh masyarakat dan alim ulama itu memang berupaya untuk melerai itu supaya tidak terjadi. Tapi karena kedua orang ini sama-sama mempertahankan idealismenya, tidak, saya malu ditampar di banyak orang katanya satu. Katanya yang satu, tidak, karena kamu sering begini, sering begitu. Ini kan sama-sama punya prinsip ya. Nah, ketika itu sudah tidak bisa dimediasi oleh ulama dan tokoh, maka mereka bersepakat untuk one by one, satu lawan satu, bercarok. Untuk apa? Ya untuk mengembalikan harkat dan martabatnya itu. Di tempatnya itu ditentukan di tempat yang jauh, yang tidak banyak orang tahu dan tidak banyak orang lihat. Nah, ketika salah satunya meninggal,
sajamnya ini dibawa. Celuritnya? Diantar, baik celurit, biasanya yang dipakai kayak gitu, serangnya celurit, pisau. Pisaunya pisau agak setengah kayak pedang, itu namanya todik pangabisen, biasanya kayak gitu. Jadi kalau di pasar-pasar mungkin kemarin di Lumajang sempat orang nyundul di sini, sampai nyundul kayak gitu, itu jenis kayak gitu. Itu diantarkan ke rumah. Bob, ya saksena. Kakak lah ada omor. Kakak sudah meninggal. Laya, lemareh. Sudah ya, selesai. Cuman gitu aja. Nggak pakai banyak, nggak pakai banyak jincong kayak gitu. Dan keluarga sama-sama memahami. Di situ tidak akan pernah terjadi balas dendam. Tapi apakah iya? Kalau anak itu teguh, artinya sesuai dengan prinsip dan pendirian, tidak akan terjadi. Kenapa sih sampai sekarang ya masih banyak permasalahan yang kemudian diselesaikan nih caranya ya dengan melakukan duel itu tadi? Begini, di strata sosial masyarakat itu yang tidak bisa diganggu istri, harta, anak. 3 unsur elemen ini yang tidak bisa diganggu. Kalau salah satu di antaranya ini diganggu, terjadilah seperti itu. Biasanya menjadi penyebab betul. Pertikaian itu tadi terjadi. Istilahnya orang Madura, kalau ada seseorang yang melangkahi pagar, namanya alengka pager. Perempuan ini sudah punya suami, itu memang tabu untuk didatangi. Sekalipun suaminya itu sabar, mesti terjadi. Dasar loh orang Madura itu. Baik, terima kasih banyak Abah. Siap. Ya, atas waktunya dan obrolannya. Nah, cekcok ini dilihat oleh beberapa saksi sampai terjadi adanya benturan dan mereka terjatuh. Kemudian dilanjut dengan perkelahian menggunakan senjata tajam.